Panjang umur, mau berapa ratus? 200 cukup kan? Enggak ya, enggak jadi kan? Kepanjangan. Jadi berapa? 60 aja. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan penuh dengan kebaikan. Dikisahkan begini, ada dua sahabat. Saya udah cerita belum tentang orang yang masuk surga duluan? Udah ya? Rino ceritakan. Oh, udah ya. Jadi ada dua sahabat Nabi masuk Islam zaman Nabi dulu. Kemudian yang satu serius sekali ya belajar dan mengamalkannya sehingga tingkat kesolehannya yang satu ini lebih dari temannya ini. Suatu saat ada panggilan jihad dan bertempur lalu meninggal, mati di medan perang. Nah yang satu lagi nih setahun kemudian baru meninggal biasa. Tapi oleh sahabat ini ketika mimpi ya, mimpi tentang dipanggil ke sorga. Oh, yang pertama masuk itu yang meninggal setahun kemudian. Kemudian barulah dipanggilnya yang kedua masuk sorga semuanya. Tapi kalau orang yang mimpi ini gak jadi katanya, kamu belum waktunya. Lalu sampailah pertanyaan ini kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian Rasulullah menjelaskan secara sederhana begini jawabannya. Bukankah ini 1 tahun lebih lama? Bukankah lebih banyak sholatnya dalam 1 tahun itu? Bukankah juga menghadapi Ramadan? Saking hebatnya Ramadan, 1 tahun saja bisa menyebabkan seorang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Makanya jangan main-main dengan waktu, jangan scrolling terus. Giliran ada ngaji di skip, ya nggak? Giliran nongol wajah Agim di skip, ya nggak? Ceramah nih pasti. Setiap detik itu bernilai bagi bekal pulang kita. Dunia sebentar, yang lama tuh nanti di alam barzah. Lama nunggu kiamat nanti. Belum lagi di yaumal hisab. Waduh lama, panas. Dunia cetek aja sebentar, ya. Makanya waktu itu hanya boleh dipakai 4. 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap lihat air semuanya ke sana dan nggak ada airnya kan nggak apa-apa, namanya juga rezeki selalu ada waktu. Enggak, tenang aja, jangan berharap ke makhluk, rezeki ada waktunya. Tenang Bu, Ibu tidak usah menduplikasi Waduh, makasih. Bu Rino dari duduk ke berdiri sudah agak makin pelan. Ya, berarti 50 tahun ya. Kalau ketemu dengan Rino 10 tahun yang lalu nggak seperti sekarang. Sekarang larinya banyak. Alhamdulillah dipersiapkan untuk melayani ini. Jadi sengaja harus kuat ya. Tadi sampai di mana? Pak. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Yang pertama, waktu itu pasti orang rugi, pasti rugi kecuali satu orang yang beriman. Artinya iman itu pasti ilmu, ya. Iman itu kalau udah ngomong iman itu pintunya ilmu. Jadi orang hanya beruntung kalau tiap waktunya makin paham kebenaran. Maaf ya, ini kita kan ada saat tawaf di Masjidil Haram, ada tawaf di Zamzam. Baru tahu saya ada tawaf di Zamzam. Saya termasuk yang jarang mengikuti itu. Ya Bu, ini tawaf di Zamzam ya boleh lah. Ada yang paling rutin saya lihat, paling sering saya lihat itu tawaf di sini nih, di resto ya kan. Saya juga heran nih kapan ibadahnya makan melulu ya. Ya makannya Bu ya. Oh iya, no debat.
Iya, Bu. Nah, semuanya pasti pakai waktu. Dan sekarang ini juga pakai waktu. Tebak mana yang bisa paling menguatkan iman? Ada yang jawab ya udah. Makan yang menguatkan iman. Ibadah itu baru menguatkan iman kalau ibadahnya pakai ilmu. Kalau Bapak Ibu umroh, haji, nggak ada manasik, mungkin tawaf, mungkin sa'i, tapi besar kemungkinan kalau nggak ada ilmunya perubahannya kurang, nggak enak. Karena ibadah itu baru nikmat kalau tahu ilmunya. Nah ini kita lagi nyari ilmu. Makanya pulang dari sini kalau ingin jadi orang beruntung, tiada hari kecuali nambah ilmu. Selalu aja itu diingatkan ya. Buka HP boleh? Boleh. Udah takdirnya sekarang kita punya teknologi begini. Tinggal jadi ilmu atau jadi dosa. Minimal jadi sia-sia. Nah itu rugi. Boleh buka-buka HP atau apalah medsos, cari yang berilmu. Sampai nanti algoritmanya tuh adalah nanti keluarnya ilmu terus ya nggak? Kan ada yang ya itu saya nggak boleh ngomong yang gimana? Nah, ada yang terus nggak pakai baju aja karena dia suka sekali lihat dunia binatang ya. Apa salahnya? Ini pikirannya ibu ya. Saya mah yang kebanyakan kambing. Hadirin lanjut. Yang kedua wa'amilus sholihat. Baru orang itu beruntung kalau waktunya jadi amal soleh. Ini kita gini-ginian itu harus jadi amal soleh. Hadirin. Capek nih gini-ginian kan? Sana sini rugi. Nah syarat amal soleh itu hanya berapa? Ini pasti rendah hati ya. 2 hadirin. 1 niatnya ikhlas. Yang kedua caranya benar. Ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi cuman itu aja yang kita pikirin. Apa niat saya? Yang saya lakukan ini benar atau tidak? Jadi amal. Nah banyak sekali waktu kita tidak jadi amal. Padahal bisa jadi amal. Maaf ya, ibu-ibu hamil, melahirkan, menyusui, ngurus. Aduh kalau enggak pakai niat dan enggak set, ini bablas saja. Bapak nih ya, membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Karena yang tukang daging Pak. Kerja pagi, siang, malam. Enggak pakai niat, jebol tuh Pak, enggak ada poinnya. Sama Om juga. Om lagi. Saya dakwah sana sini pontang-panting, salah niat, enggak ada apa-apanya tuh Pak. Makanya harus meluruskan niat. Ini kalau rapat-rapat dengan petugas MK Travel harus lurus niat ya. Jangan sampai kita capek pagi, siang, malam, pas dilihat di catatan nggak ada apa-apanya. Padahal bagi kita aktivitas kita adalah ibadah, bisnis adalah ibadah, kerja adalah ibadah, ngajar ibadah, belajar adalah ibadah, mandi, makan, minum semuanya harus bernilai ibadah. Coba yang suka angkat-angkat besi, bayangkan kalau nggak punya pahalanya udah besi diangkat. Halo? Ini serius Bu, belum tentu orang berbuat meluruskan niat. Kalau niatnya udah ya Allah, saya niat lakukan ini semata-mata karena Engkau. Udah beda itu. Udah lebih ringan. Berbuat baik, kemarin dibahas ya, bahwa bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Coba, kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Gini. Mana yang kira-kira bakal bahagia? Senyum atau cemberut? Berkata baik atau berkata kasar? Marah-marah atau menahan marah? Dendam atau memaafkan? Senang sedekah atau pelit? Ternyata berbuat baik itu bisa bikin bahagia, betul tidak? Bisa ya disebutnya. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Inilah gini ya. Ibu masak buat suami. Ini makan malam, dinner spesial. Ibu surprise. Udah ditata meja, pakai bunga, pakai lilin, pakai obor, pokoknya segala macam. Mas, kita makan
Alah, bukan makan malam, sarapan. Ya, saya salah ininya, salah judul. Terserah saya yang ceramah ya. Jangan ganti-ganti juga. Udah disiapin surprise. Terus kata suami begini, aduh, ibu nggak bilang-bilang, namanya juga surprise. Masa bilang-bilang? Emang kenapa kau kelihatan kurang happy, udah disiapin masakan terbaik? Bukan kurang happy bu, tapi saya udah ada janji. Mau makan sama-sama teman sepedahan. Jangan langsung solehah, yang asli dulu. Bagaimana? Bagaimana perasaannya? Jawab, kecewa. Yang asli dulu, tumpahkan apa? Kira udah kecewa? Diam. Ini objek wisatanya ya ini. Gimana ngomel terus, jengkel, kesel, nggak akan dimasakin. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Karena apa? Karena niatnya cuma ngarep-ngarep penilaian suami. Nah, yang membuat ibu nggak bahagia tuh ini. Jadi ibu udah banyak berbuat tapi nggak bisa bahagia. Nah, kalau ikhlas bagaimana? Begini. Aduh bu, saya ada apa mas? Ada janji. Janji? Ingat. Dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan sama saya. Tapi ibu udah capek masak. Tenang pak, saya lakukan semua ini sudah diniatkan sebagai amal soleh. Kalau udah lihat saya masak dari jam 2, nggak ikhlas. Karena disebutin, mau ngapain sebut jam 2 ya? Mas berangkat, ini saya bekelin. Kita udah sering sarapan bareng, kali ini insya Allah bukan takdirnya. Berangkat saya, ini saya bungkusin ya. Keren tidak pak? Saya tahu pikiran bapak. Jauh. Itu mah awang-awang. Tuh kan sinetron ya. Aslinya begitu loh bu. Orang yang ikhlas mah enggak ribet bu. Enggak ada ribet. Karena apa sih yang mau diribetin? Urusan kita kan jadi amal. Belum tentu orang menghargai, belum tentu orang berterima kasih, bahkan kita berbuat baik boleh jadi kita dihina. Terserahlah dunia mau kayak apa. Yang penting kita jadi amal soleh. Halo? Ini serius pak. Jadi hidup ini kita tuh menderita bukan kurang berbuat baik, tapi kurang ikhlas. Akibatnya tersinggung, sakit hati, kecewa, dendam, pundung. Tahu pundung? Ya udahlah terserah itu, cari di ChatGPT. Ya. Lalu lanjutkan. Makanya selalu tanya niat. Apa sih niat saya? Benar nggak sih yang saya lakukan ini? Misi mati. Termasuk bapak-bapak yang lagi merokok itu ya kan? Merokok itu dilihat nggak para perokok ini oleh Allah? Jawab, dilihat tidak? Dicatat tidak? Dihisab dan dihisab. Ya. Nah, dicatat itu ya kan? Berapa duit buat beli rokok, berapa yang masuk kenceleng dicatat. Ya, hati-hati aja. Cirinya, tapi ini amal soleh loh. Kalau yakin merokok amal soleh, pertanyaannya sederhana. Siapkah dicabut nyawa ketika merokok? Itu aja. Setelah wafat Pak Fulan ketelan rokok dengan asbaknya ya. Dia kejang-kejang. Berhentilah Pak. Susah niatnya. Ya Allah, saya niat merokok karena engkau. Susah ya gak? Tapi kan hukum rokok ada yang nyebut makruh. Biasanya ulama yang rada merokok nyebutnya makruh ya kan. Di Saudi haram. Saya gak ngomongin hukum ya. Itu bagian Ustadz Sigit. Gini aja lah.
Kalau rokok itu baik, kenapa istrinya nggak disuruh merokok ya? Atau anak-anaknya, nah cucu sini sayang, Kalau rokok itu baik, tiap cucu, hei cucu, atau sedot rokok, nggak berani perokok kayak gitu, betul tidak? Betul tidak? Berarti nggak baik. Nah, berhentilah Pak. Saya tahu sebetulnya perokok tuh udah pada ingin berhenti. Cuman kan mekanisme otaknya udah jadi edik. Sebetulnya hatinya udah nggak mau, malu lagi ya kan. Makanya di sini yang merokok kan sembunyi-sembunyi. Sudah, nggak boleh ngomongin orang ya. Mintalah ke Allah supaya berhenti ya Pak. Bisi matinya pada mati kebiasaan. 3, bahwa sobil hak, saling berwasiat dalam waktu ini baru menguntungkan kalau kita saling berwasiat, yaitu tawasobil hak ini berinteraksi dalam mengajak orang lain jadi benar. Ini untung Pak. Jadi ngobrol-ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya buat waktu, kecuali ngajak orang jadi baik dan mencegah orang dari perbuatan jelek. Makanya kalau mau ngobrol, nggak semua tema perlu diobrolkan. Misalkan ngobrolin Entrum dari Amerika ya. Si Entrum itu waktu main golf itu gitu, aduh mau ngapain Entrum main golf dibahas ya kan? Nggak ada kerjaan, terlalu jauh, terlalu ribet, betul tidak? Dipilih dan dipilah sehingga obrolan kita jadi amal dan nambah kebaikan. Dan sebaik-baik ngajak orang jadi baik adalah bukan dengan bicara, dengan keteladanan. Jadi bicara gini mah, maaf ya, gampang, gak ribet ini, tinggal dihafalin, dilatih, bunyi aja. Tapi yang bicara banyak di rumah itu adalah akhlak kita. Bapak mau nasihat apapun ke istri, gak mempan Pak. Karena istri udah tahu modal Bapak ya. Bapak berubah, gak usah pakai bicara. Di sini udah diceritain belum yang tentang suami ngasih minum? Belum. Sebetulnya saya cerita itu harus hati-hati ya, karena kalau cerita tentang rumah gak boleh kepada orang yang gak punya rumah, ya kan? Jadi makin sedih. Cerita suami belum tentu semua punya suami, dan suaminya belum tentu seideal yang diinginkan. Cerita anak, tidak semua orang punya anak. Tapi kalau saya nggak cerita apa-apa, saya kurang kerjaan. Jadi cuma cerita idealnya aja ya. Halo? Nah ini ke santri Darul Ustaz Sigit juga dengan ini Ahmad semua pada dengar ceramah ini. Iya kan Ustaz? Yang mana? Ya. Cobalah para suami bangun itu doa ya. Yang suaminya belum seideal ini nggak usah kecil hati ya. Setiap waktu akan ada peluang untuk berubah. Doakan ya. Kemudian kalau bisa, kalau ke kamar mandi, jangan keluar dari kamar mandi kecuali digosek dulu Pak kamar mandi. Bapak yang motorin, masa orang lainnya nggak gosek? Bapak dengerin, gosek kalau keluar dari toilet itu rapihin, berikan, gitu amal soleh. Siapkan air minum hangat bawa dulu, baru bangunkan Bu, bangun, udah waktunya tahajud, kasih tuh air hangat. Jadi kasih minum istri. Jangan biarkan istri, ini ideal loh ya, jangan istrinya bawa lagi gelasnya oleh kita. Kalau istri ke kamar mandi, rapikan tempat tidur, standar Al-Ghufran, set ngejepret ya, sehingga istri keluar dari kamar mandi itu kamar udah rapi, gelarkan sajadah pakai minyak wangi dikit supaya bisa tahajud enak. Kalau nggak tahajud bareng misalnya karena beda jumlah bacaannya, kan ada yang istri jadi kepanjangan, pindah aja lah. Ternyata bapak kependekan ya. Kalau mau makan gak usah minta dimasakin apa-apa, apapun masakan istri cuma 2 rasanya,
enak dan enak sekali. Tapi ini agak asin. Asin itu masalah kumur-kumur aja Pak, sederhana. Gak ada asin-asinan, gak ada asam kumur, gak ada asinan. Rino ketawa bener. Pokoknya mah gak pernah ada masakan yang gak enak ya. Dan tetap aja senyum. Walaupun agak pahit-pahit gitu ya. Kecuali pedas gak bisa disembunyikan. Usahakan Pak, bereskan sendiri meja makan. Saya lihat Pak Lian itu ya, kalau makan sama beliau dari Australia nih, Pak Lian, Bu Lian dengan Kevin itu sama di Masjid Darut Tauhid. Wah, refleks kalau habis makan-makan tuh saya lihat Pak Lian paling gesit nyuci piring. Bagus Pak Lian, lanjutkan. Iya, siapa lagi yang nyuci katanya. Harusnya begitu walaupun di Indonesia. Kalau istri mau naik mobil, bukakan pintu. Tutup lagi. Ya. Bu, keren tidak kalau suami ibu kayak gitu? Kira-kira ibu bahagia tidak? Mau nurut tidak? Gak akan rewel? Mau ngungkit-ngungkit masa lalu enggak? Diam. Mana ada suami gak punya kesalahan, ya kan? Saya bukan ngebela, tapi fakta. Pak, lalu saya tanya, santri gimana tuh? Diamalkan oleh sebagian santri ya. Saya nanya, udah diamalkan? Udah. Gimana hasilnya? Curiga katanya. Nah ya, jadi baik begini. Kenapa nih? Curiga kan? Pasti ada sesuatu kan tuh. Dasar tidak punya track record ya. Ada lagi yang begini. Alhamdulillah sadar sekarang suami teh. Jadi baru dianggap sager katanya sadar. Ada lagi yang begini, nggak lama lah. Paling 3 hari ada garing lagi. Pak, ayolah. Khiyarukum li ahli. Sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada istrinya, keluarganya. Kenapa kalau ke orang lain sopan, ke istri kurang sopan? Pak, yang paling berhak disopanin ini yang di rumah. Mikir. Iya Pak, masa Bapak ke istri tetangga sopan? Ya kan? Ibu apa? Belum selesai ibu ceramahnya. Ibu juga kenapa ke orang lain ramah, ke suami ketus? Ini yang ngebanting-banting tulang. Hei, paling berhak kata-kata tersopan ya ke suami, ke anak, ke orang tua. Kenapa ke semua orang kita ramah, baik? Kepada orang terdekat enggak ramah? Gak boleh. Sebaik-baik nasihat adalah keteladanan. Saya mengerti, pasti pikirannya beda-beda, tapi suami saya doa. Kata saya juga ini ideal ya. Ibu jangan nyebut betul sekali itu. Yang mana suaminya? Dengerin Pak. Bu, Pak. Dengerin. Nanti sesudah ini saya cerita sesuatu ya. Bahwa memang hidup ini tidak seideal yang kita inginkan. Ini, tapi semuanya jadi ladang amal. Kebaikan disyukuri, pahala. Pasti ada kekurangan, sabar, dan bantu memperbaiki, pahala. Jadi gak ada rugi. Bagi orang yang seperti kita beriman, apa aja kejadian akan jadi kebaikan. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang beriman. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Diberikan musibah, dia sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Hidup ini emang kayak gini. Hidup ini tidak selamanya cocok dengan keinginan kita. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Yang pasti terjadi rencana siapa? Jawab.
Mana yang lebih baik? Rencana kita, rencana Allah. Gimana kalau yang terjadi nggak cocok dengan keinginan kita? Harus ridho. Kita ini hamba nih. Allah penguasa. Kita jangan acting seperti Tuhan gitu ya, yang mengatur segalanya akan cocok. Enggak. Kita cuman boleh meluruskan niat. Tugas kita tuh menyempurnakan ikhtiar dan doa. Ini satu paket ya, ikhtiar dan pasrah ke Allah. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa apa-apa lagi. Mau gimana coba? Makanya harus sungguh-sungguh doa supaya dipilihkan takdir terbaik. Ya. Gimana kalau musibah supaya jadi amal? Pertama ya, kalau ada kejadian yang tidak cocok, ini tawasobir sober ini, maaf ya. Masuk ke yang keempat ya. Amanu wa amilu sholihat tawasobil haq tawasobil sabr. Sabar itu apa sih? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri sehingga respon kita sesuai dengan yang Allah sukai. Itulah ceritanya sabar. Sederhananya begitu. Nah, semua masalah timbul karena kita kurang sabar. Artinya nggak bisa mengendalikan diri. Sabar ada berapa tempatnya? Ada 4. 1, sabar ketika menjauhi maksiat. Ada godaan-godaan di mana-mana. Harus sabar. Saya ingat sekali dulu pertama kali saya diundang ke Australia mau ceramah, diajak gitu oleh Bu Ade tuh jalan-jalan ke pantai. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi banyak pindang begini? Waduh, nggak bisa begini Bu Ade, saya kiai ya. Aduh, ngebalik. Akhirnya saya ngebalik ke sini. Ternyata ngebalik ke tempat bersih-bersih. Wah, lebih jelas. Ada sih seneng gitu ya. Jarang lihat di Indonesia. Tapi ini adalah ujian. Akan ada saat kita diuji dengan peluang berbuat maksiat. Banyak yang rontok di sini. Ini intens sekali. Betul tidak? Orang-orang berjatuhan karena tidak sabar terhadap peluang berbuat dosa. 2. Sabar yang kedua adalah sabar ketika sedang taat. Sebentar lagi taraweh, ya kan? Mau milih masjid yang mana nih? Yang bacaannya one night one juice? Tahu kan wajah? Belum juga datang ke masjid udah nggak? Atau masjid yang ringkes? Kita mah nggak sabar Pak. Udah nggak hafal, tinggal nebeng sama imam yang hafal, betul tidak? Diam aja lah, udah nggak mungkin semalaman. Tapi kita tetap milih imam yang paling ringkas. Kenapa? Karena nggak sabar. Baca Quran. Kalau tahajud, coba mana yang paling enak? Wal asri atau al-a'la? Wal asri ya kan? Tetap ngambilnya yang paling ringkas. Harus sabar dalam berbuat kebaikan. 3. Sabar ketika kena musibah. Nah kalau kena musibah gini ya, dengar ya. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ketimpa musibah, enggak boleh pikiran kemana-mana kecuali harus yakin, ya Allah, saya ini milikmu, ciptaanmu, dan sesungguhnya saya kembali kepadamu. Jadi kita harus sadar bahwa musibah itu terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau apapun innalillah, itu bukan untuk meninggal ya. Ada tolong doakan ini saudara saya koma, innalillah. Belum mati nanya innalillah itu tidak harus mati ya. Ketusuk duri aja innalillah ya, sesungguhnya kami ini milik Allah, kembali ke Allah. Yang kedua, perkataan apa kalau ada musibah? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, yang Dia inginkan terjadi. Jadi enggak ada kejadian yang tanpa izin Allah. Tidak ada, walaupun kita enggak suka, walaupun ini enggak cocok dan enggak, tetap itu pasti izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho
Allah. Nah, izin Allah terjadi, ridho Allah adalah yang terjadi tapi yang disukai oleh Allah. Halo, ini penting nih. Mau sabar tidak? Harus ridho. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Gak mungkin. Itu tanda terima udah jelas ya. Benyut. Banyaknya orang gak terima padahal udah diterima. Satu-satunya pilihan kalau ada takdir, terima. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Hadisnya lengkapnya begini. Inna ujum jaza. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya bala. Makin besar ujiannya, makin besar pahalanya. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai seseorang, mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan bala ujian kepada orang yang dicintainya itu. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir, Allah ridho kepadanya. Waman sakhito falahu sakhatu. Barang siapa yang marah, tidak nerima, maka Allah marah kepadanya. Kalau kita terima, ya Allah, ya saya terima takdir ini. Apa yang terjadi? Satu, Allah akan membuat hatinya tenang. Enak, lega. Yang kedua, Allah akan memberi jalan keluar. Dibimbing oleh Allah. Karena dia udah nerima, maka oleh Allah dikasih solusinya. Yang ketiga, dia dapat pahala. Dapat kedudukan. Tapi kalau kita tidak nerima takdir, kekunci, kita tidak kayak rapet gitu. Nyesek, nggak bisa kemana-mana. Ruwet terus. Yang kedua, nggak ada solusinya. Yang ketiga, jadi dosa. Terima hadirin. Dan nggak diterima juga. Udah kejadian. Udah Bu, pegel ya. Lanjut? Atau cukup segitu aja? Hah? Dikit lagi lah ya. Jadi ingat kata kuncinya, terima takdir. Ibu sakit apa aja? Ya Allah, saya terima. Tadi saya dengar sedih, siapa salah seorang santri tadi cerita ke teman apa? Saya lupa ya. Santri ketika selesai kuliah menjelang wisuda wafat. Ini pasti berat sekali ya. Hai, santri ini anak baik, hafalannya bagus. Saya lihat ibunya sedih, bapaknya sedih, kawan-kawannya sedih, termasuk saya juga sedih. Tapi harus diterima ya. Karena udah waktunya pulang. Inilah sebetulnya kunci kesabaran tuh, kemampuan menerima takdir. Nah dari sana, kalau pasti pahit, pasti berat ya. Tapi kalau udah, ya Allah saya terima. Biasanya anxiety itu kan, saya tidak terima. Kenapa ini menimpa kepada saya? Allah kenapa saya? Kenapa saya? Sebetulnya pasti baik di sini. Katakanlah, ini pasti baik. Ini pasti ada kebaikan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Ingat satu kesulitan itu diapit oleh kita, bisa jadi lebih mudah nangis, tobat, lebih mudah sujud, lebih mudah mendekat ke Allah gara-gara musibah. Betul tidak? Saya kira yang kemarin naik pesawat Garuda banyak zikirnya. Ya. Ya kan? Yang saya tuh zikir terus. Ya Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Sama saya juga ya Rob. Pikiran mah, wah yang ngapung ngera-gera Allah Akbar. Baru juga makan gak jadi, Allah Akbar. Saya dengar jamaah tuh zikir terus. Tapi ketika sudah lempeng, jadi sebetulnya goncangan tuh bagian nikmat dari Allah. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, qadarullah ya. Ya di usia segini saya sudah diberikan oleh Allah ujian beragam dan paten-paten, betul tidak? Jalanin aja, show must go on, ngalir saja Pak. Bisa kalau bapak pas pulang ke rumah istri, udah dengerin ya.
saya ridho ya Allah. Udah capek kerja pulang dan saya terima ini penggugur dosa. Lalu udah ridho apa yang dilakukan? Istighfar. Ya Allah. Tidak saya sering bahas ini ya. Dalilnya Asy-Syura ayat 30. Ya Allah, ujian ini pasti diundang oleh dosa saya. Dalilnya begini, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan karena dosamu sendiri. Dosa saya apa? Nah itu dosanya enggak ngaku, ya kan? Pasti. Ibu punya dosa enggak? Tank catatannya dari mulai balik, Bu. Aduh banyak sekali. Aduh banyak. Ingat saya mohon maaf, saya udah cerita tentang guru saya nasihatin saya waktu diuji belum di tempat ini? Aduh ceramah di mana tuh ya? Di sini tapi bukan grup ini. Waktu diuji ya gegap gempita itu goncang ganjing nggak jelas itu ya. Jelas ya Bu. Kita harus nurut ya Bu, jelas ya. Jelas. Saya juga heran. Nah waktu itu ada 2 ulama yang berbuat baik ke saya katanya. Kalau tuh sayang Kak. Padahal itu baru mulai heboh. Beliau memperkenalkan diri. Kata guru saya gini, selama ini dipuji-puji orang, dikagumi orang. Karena Allah menutupi kekurangan, kejelekan. Dan Allah tahu persis dosa-dosa. Sekaranglah saatnya Allah akan membersihkannya. Sing sabar. Ini baru mulai. Lalu ada seorang guru lagi mengatakan, tidaklah seorang ulama akan keluar ilmu tauhidnya kecuali ngamalin ilmu kelapa. Satu bekal dijatuhkan dari ketinggian dan jatuhnya tuh gak ada yang pelan kelapa tuh yang meledung. Udah jatuh dijambak sampai gundul, udah gundul digetok sampai belah, udah belah dicungkil, ya, udah cungkil disisit sampai mulus, udah mulus diparut ya, udah diparut. Waduh, saya dengarnya, Allah ini tuh panjang ceritanya. Memang ya. Ini bekal panjang. Pokoknya Tuhan yang ada di hati AA bekal diambil semua. AA senang popularitas akan dibalikan. Ibu-ibu pada kagum, nanti lihat aja bekal pada mana. Oh dulu perusahaan saya banyak, wah nanti akan diambil. Benar aja Pak. Harta semuanya diambilin. Terus harus bagaimana? Kata guru saya sederhana sekali. Obat dari semua musibah ini adalah air mata tobat. Gak usah pikirkan apapun yang menimpa, jalanin saja. Gak usah ribet ya, bakal dihina orang, udah gak usah dipikirkan. Fokus tobat. Jadi saya di absennya tuh di penghujung malam Pak. Mana suara terindah, mana suara paling merdu tuh adalah tangisan waktu tobat. Jadi kata guru saya nanti juga kalau udah benar-benar berusaha tobat, nanti oleh Allah dibereskan dan dunia dikembalikan. Tapi tidak ada lagi rasa. Demi Allah benar Bu. Sekarang diuji lagi dengan begini. Pesantren tiba-tiba membesar. Ya, enggak masuk dalam pikiran. Tiba-tiba ini juga pada daftar. Wah terus ya. Enggak kepikiran banyak. Benar kata guru saya ya. Kalau benar-benar berusaha tobat, ya ini belum selesai tobatnya. Kan banyak juga ini ujian lagi, ya. Memang pesantren banyak santri itu ujian juga itu hadirin. Nah, air mata tobat. Jadi nggak usah takut oleh musibahnya. Takutlah kita tidak bisa bertobat. Kita lebih sibuk merasa sebagai korban, padahal kita korban diri kita sendiri. Orang itu cuma jalan saja. Orang itu cuma jalan. Yang maling, yang nipu, yang berbuat jelek ke kita. Cuma jalan dari Allah sampainya musibah yang diundang oleh dosa kita. Nah kita kadang-kadang tidak mikirin dosa kita. Karena kita fokus kepada yang kita anggap zalim. Kita merasa korban orang lain. Padahal kita korban
diri sendiri. Nah kalau bisa mengubah ini Bu, oh jadi nggak berat lagi tuh, nggak takut lagi, udah tobat terus aja. Ya Allah ampun, bongkar dari mulai zaman dulu sapu tangan sutra biru yang pemberian itu juga nemu ya nggak? Itu cinta monyet itu kan udah balik ya kan, cinta bekantan dan sebagainya. Suatu saat ini Bu, qadarullah, lagi berusaha membuka file di pasar ini. Jarang-jarang saya ke pasar. Aduh pasar agak gede. Tiba-tiba di pojok itu, game katanya. Belum. Ini waktu itu lagi ini, game. Ini nenek apa? Ingat gak kamu sama tante? Alah siapa nih si tante teh? Nyebut udah sepuh emang. Allah kamu lupa ya. Dulu kan kamu naksir anak saya. Astagfirullahaladzim. Itu zaman tai kotok di lebuan ya gak? Itu cara Allah mengingatkan dosa Bu. Itu pasar segitu gedenya. Kenapa saya harus ke pojok ini ya kan? Di pasar nenek-nenek banyak kan. Kenapa ketemu nenek ini? Padahal gak ngapa-ngapain waktu zaman itu kan hanya kenal. Tapi demi Allah mengatur Pak. Ketemu itu, jadi kebuka file itu. Selama ini tobat agak kelewat tuh yang bab itu ya. Astagfirullah. Wah, Masya Allah. Dan itu sebetulnya ingat dosa perih tapi nikmat Bu. Nah kita lebih sibuk merasa sebagai korban orang lain. Kayak orang nipu kita, ya sebetulnya pasti ada dosa kita di sana. Ya kasihan yang nipu, dia bagian nipu ya kan. Mana yang mau? Mending bagian ketipu, mending bagian nipu. Takut diijabah. Saya juga gak mau ditipu Bu. Ini saya lagi diuji juga nih. Ada orang yang sengaja dibantu ya. Masya Allah ya. Asalnya jengkel gitu. Tapi gak boleh. Dia pasti menderita nih. Nah makanya selama di sini tuh doa. Tadinya mau saya kasih tahu Pak, saya doain nih. Tapi nggak ikhlas. Karena doa yang rahasia itu lebih mustajab. Nggak mungkin orang bayar ke kita kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak mungkin. Jangan doa jelek ke orang lain, ya kan? Kalau dia jelek, misalkan sing asma, nanti dia boro-boro mikirin utang kita dia. Terus saja berobat ya, dapat duit. Makanya doa kebaikan aja. Ampuni dosanya ya Allah, bahagiakan keluarganya, lancarkan urusannya. Jangan fokus utang saya ya Allah, selebihnya terserah engkau, dia enggak usah gitu juga ya. Pol aja baik mah, mumpung di tempat mustajab. Terakhir, sabar ketika ridho, istighfar. Ada satu lagi supaya sabar, syukur, jangan salah loh hadirin. Ketika ditimpa musibah tuh dosa kita digugurkan oleh Allah. Ada pahala yang tidak terkejar dengan ibadah, tapi terkejarnya dengan musibah. Halo? Bu, Pak, dengerin. Lebih banyak yang bisa disyukurin. Coba, sakit gigi, sabar atau syukur? Saya tahu takut salah jawab, yang nyebut syukur takut sakit. Untuk yang sakit sabar, yang tidak sakit itu. Nah banyaknya kita kalau sakit gitu seakan-akan tubuh ini hanya sebuah gigi. Dulu ada jerawat di sini. Saya pikir aduh ya Allah, kayak nggak ada lagi tempat Allah tuh naruh jerawat di sini. Kan lagi lucu banget ke TV di sini bencenur gitu. Astaga. Aduh ya Allah. Udah gitu oleh teman diajak ke dokter. Ini kata teman, ini dokter kulit luar biasa, paten. Akhirnya diajaklah ke dokter kulit. Aduh, malu saya, ternyata kulit dan kelamin itu kan. Sampai ke sana ini saya astagfirullah, ampun ya Allah. Ini saya tidak meremehkan teman saya ini ya. Udah masuk ke dalam tuh ya, di dalam. Dokternya tuh udah sepuh. Ya udah sepuh gitu. Malah ini rada kurang bersih begini nih.
Ya kita ini perkara enteng. Dok, suntik aja supaya kempes. Ini zaman centil ya dulu ya. Masih sering ke TV itu kan gak enak sekali di sini ada. Saya bilang heran kenapa ditaruh di sana. Ah nggak usah disuntik katanya. Ini gampang. Dah saya keluar aja. Pas keluar ketemu temen yang ngajak itu. Kenapa nggak disuntik? Ah, suntik aja. Hanya dikasih obat. Udah masuk ah. Biar cepet hilang. Saya masuk lagi. Dok, suntik aja. Loh, kan tadi udah kan. Hah, berarti udah pikun nih. Rupanya saya nggak disuntik. Wah, obatnya nggak saya makan nih. Jangan-jangan itu buat yang perempuan yang tadi. Dan sesudah itu ada perempuan muda masuk ke sana mencurigai ya kan. Astagfirullah, udah nggak usah ngomongin orang. Nah, jangan sampai kita kehilangan syukur. Ini serius Bu. Di balik semua kepahitan itu banyak nikmat-nikmat yang harus bisa kita syukuri. Betul? Ini serius banget. Misalkan kita dihina tetangga, hitung berapa tetangga. Cuman 2 yang sebel ke kita. Sekomplek biasa aja ya kan? Kenapa kita harus mikirin yang itu? Misalkan ada satu patah kata yang gak enak dari suami. Sepatah kata. Kenapa kita melupakan rayuan-rayuan gombal yang menyebalkan itu dulu ya kan? Serius nih hadirin. Jangan lupa bersyukur di balik kepahitan. Ini sangat serius. Karena si ujiannya itu ada kebaikan, nikmatnya juga ada kebaikan. Jadi dua-duanya harus dapat. Sering diceritakan. Kalau suami ngorok, sabar atau syukur? Dengerin, gak usah berantem. Jadi kenapa suami ibu ngorok? Karena ibu bangun. Itu aja masalahnya. Coba ibu tidur, dunia sepi. Nah, suami bangun. Nah kata suami, istri saya ngoroknya gitu Bu. Jadi ibu hanya satu masalahnya itu ibu bangun. Suami tidur. Jadi kalau ingin, Bapak juga gitu Pak. Kalau ingin istri nggak ngorok, kasih obat nggak bisa tidur ya kan? Akan ngorok-ngorok ya kan? Gini, kalau ngorok alhamdulillah. Banyak orang yang akhirnya rindu korokan suami ketika suaminya udah meninggal ya nggak? Mana nih? Nggak ada, betul Bu? Maaf ya Bu ya. Maksud saya begini, sepahit apapun ujian yang kita hadapi, jangan kehilangan rasa syukur. Karena di balik ujian itu ada pahala besar dan lebih banyak lagi yang bisa disyukuri. Bu, Pak, ini jumlah jamaah kita ini 11 bis ya. Tiap person itu punya ujian masing-masing. Punya coupling masing-masing. Termasuk yang lagi ceramah ini juga ya. Jadi jangan merasa paling menderita ya. Karena ujian itu pasti baik. Walaupun pahit, getir, pasti baik. Cobalah berbanyak tobat dan berbanyak syukur. Terima kasih. Ini mau apa lagi? Apalagi itu udahan ini. Dadah. Ini ceramah saya yang terakhir ya. Almost say goodbye. Ada 2 lagi yang bersama saya. Besok muhasabah, usahakan ikut ya. Kalaupun tidak bisa ikut ke masjid, kita akan di lantai 4 kan ya, di roof ya. Nanti pakai insya Allah ini momen yang sangat bagus. Kita akan coba zikrul maut, mengevaluasi siap enggak kalau kita mati, bagaimana kita persiapan di kubur. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari ini. Kemudian doa di sepertiga malam terakhir di Masjidil Haram, mudah-mudahan mustajab. Ada yang sedang berhalangan, tidak bisa, gak usah kecil hati, bisa di luar, bisa di pinggir atau di tempat itu boleh kan, tempat sa'i ya. Boleh, tempat sa'i kan bukan bagian dari haram. Ada satu yang membuat saya sangat sedih sekarang kalau masuk ke Masjidil Haram, banyak yang pakai sendal.
Itu dulu nggak ada gitu-gitu. Baru akhir-akhir 2 tahun ini aja baru apalagi masuk. Aduh, saya dulu masih diingat, no. Oh, sekarang udah banyak dan nggak mau dikasih tahu lagi. Saya makanya lagi tawaf dulu suka, suka diinjek aja sendalnya, tapi dosa saya kan. Pengen ngarap-ngarap dia ngejengkang, tapi dosa. Gak boleh ya Bu ya? Udah 2 kali. Saya juga langsung tobat, astagfirullah. Itu yang paling sedih. Saya ingat dulu tawaf sama Gina hanya 1-2 orang, yang pakai sekarang banyak. Aduh, udah gak bisa dilarang. Jangan kita ya. Jangan, kita masih bisa tanpa sendal, kita hormat masjid. Itu ada perhitungannya di sisi Allah. Lalu tawaf wada, satu lagi ya. Oh iya. Tapi kemarin sama-sama kan tawaf waktu sama ayah, insyaallah. Ada pertanyaan kah? Mau dikasih amalan? 1, husnuzon kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi husnuzon. Karena dalilnya ana indadzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Ingat, apapun mesti baik. Allah Maha baik. Ini pasti ada kebaikan. Sepahit apapun, seenggak cocok apapun, ya Allah, pasti Engkau berbuat yang terbaik. Saya ridho, ini pasti baik darimu. Walaupun gak kelihatan hikmahnya, sebut aja itu. Allah akan membalas kita sesuai dengan prasangka kita. 2, perbaiki sholat. Bu, Pak, kita sering sholat, tapi melakukan sholat. Harusnya mendirikan sholat. Artinya harus benar-benar sholat itu kita nikmati, bukan asal. Kenapa sih kita sholatnya nggak bagus? Karena kita nggak paham. Coba pahami dan tu'manina, tenang sholat itu. Diperlambat sholatnya ya, hanya diperlambat aja. Udah beda. Karena kalau tergesa-gesa, al-ajalah minasyaiton. At-ta'anni minallah. Sikap tenang itu dari Allah, tergesa-gesa dari setan. Makanya biasakan tenang aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu wahai Allah, Tuhan semesta alam. Dan Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi biasakan rileks, tumanina ya. Sujud, nikmati itu sujud tuh. Kepasrah ya Allah, ya sesudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, saya hambamu, saya tidak punya apa-apa. Hamba menyerahkan diri ini sepenuhnya padamu. Engkaulah Tuhan semesta alam, pemilik, penguasa, penentu segalanya. Ya Allah, tolonglah hamba. Bisa doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Saat sujud itu tumpahkan ya. Tidak usah pakai lisan kalau tidak bahasa Arabnya supaya tidak menambah bacaan sholat. Walaupun ada ulama yang membolehkannya. Tapi hati aja. Pasrah. Aduh, itu paling enak. Sebetulnya yang paling ditunggu dalam hidup ini adalah sujud. Curhat ke orang yang dicurhatin aja bermasalah ya kan. Ya yang curhat ke saya juga lagi pusing banyak masalah. Allah. 3, sedekah wa mimma rajaqnahum yunfikun. Jadi pasangan dari sholat itu adalah sedekah, dikit-dikit sedekah, udah nggak usah kebanyakan mikir. Kalau mau sedekah tuh kepikiran kesempatan jebet aja. Dan pasti setan ngebisikin. Al-Baqarah 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum
bil fahsya, setan menakut-nakutimu. Bekal miskin, berkurang rezekinya, dan menyuruhmu berbuat keji, yaitu kikir. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Mau menurut sama siapa? Hati-hati nih, yang rezekinya dimudahkan oleh Allah cenderung lebih pelit. Beneran, takut berkurang. Padahal jumlah sedekah itu bukan nominal, tapi persentase sih. Persentase. Kalau persentase dosen ya. Jangan sampai uang makin banyak, memang sedekahnya makin banyak, tapi sebetulnya makin kecil, makin pelit. Hati-hati. Jebet aja. Caranya gini, dapat uang potong. Potong 5%, masukin amplop, dana khusus buat sedekah. Gak usah ditunggu, makin lama makin pelit. Tunggu 3 bulan, jadi miskin gak? Dapat uang nih, potong 10%. Masukin amplop, nih buat siapa yang bagian mengelola. Nanti dapat dong, potong 20%. Nanti, kenapa jadi tegang begini hadirin? Ini baru rencana. Saya udah lihat dari depan, ha? Kelihatan sekali beda 5%, 10%, mulai ngitung cicilan. 20% udah gini nih. Adanya mau saya naikin ke 40, tapi bisa setruk adanya. Kita mah rencana juga udah pelit ya kan. Saya juga sambil mikir begini, cocok nggak dengan saya nih? Ada yang nyeletuk, emang gimana? Ini saya misal ya. Lagi duduk begini, tiba-tiba ada tamu. Susah banget nyariin maaf ya jamaah. Terus datang ke sini bisik-bisik. Makasih ya atas doanya, nasihatnya. Bisnis saya sekarang lancar. Yang ngutang-ngutang pada bayar dan untungnya berlipat-lipat. Terus naruh aja tas di sini. Tas kayak buat tenis itu ya. Terserah pakai apa aja sesuka. Titip ya. Saya nggak bisa ikut, pulang aja. Pas dibuka 10 miliar. Tebak mau diapain? Gampang, bagi 2. 5 miliar untuk ibu-ibu, oleh-oleh. 5 miliar untuk bapak-bapak. Terus amanah, saya ngelamun lagi sendirian. Tuh kan kagum ya kan, ngarang aja kagum. Masa ngarang aja pelit hadirin? Ini terpesona. Kalau kenyataan tegang juga saya sambil lihat-lihat ya, takut ada tamu. Duh, saya sampai berkeringat. Begini nih cerita ini. Ini pasti Allah nyatat nih. Insya Allah ya Rabb, tolong saya juga. Terakhir adalah 2 lagi amalannya, baca Quran. Tolong Bu, Pak, nggak boleh ada hari lepas dari Quran. Ya, udah pokoknya makin banyak kita baca Quran, makin dimudahkan urusan. Itu rumus. Iya, ada seorang ulama nasihatin murid-muridnya, kamu safar, kamu pergi kemanapun, jangan pernah lepas dari Quran. Semakin engkau banyak baca Quran, semakin Allah menolong urusanmu. Dan benar Pak, ya ada seseorang yang anaknya sakit, Quran itu walaupun gak paham tetap berpahala, dan ini mukjizat untuk Rasulullah yang ada sampai sekarang. Apalagi baca surat Al-Baqarah, ini ada yang belum punya anak, belum punya pendamping hidup, udah tenang, nggak apa-apa ya. Ada beberapa HP yang agak tidak mau mati memang ya, tinggal disedekahkan aja. Bu, Pak, yang di rumahnya terus bersengketa, yang ribut aja, yang rumahnya itu nggak pernah sejuk, itu rumah pasti banyak jinnya. Kenapa rumah banyak jinnya? Kurang sholat sunnah,
dan kurang baca Quran. Sunnahnya terutama bagi lelaki di masjid ya. Boleh nggak saya di rumah sama istri sholat berjamaah? Kalau ada masjid ke masjid. Kalau sholatnya di rumah terus mau ngapain bangun masjid? Suami saya nggak mau ke masjid. Ibu yang gendong, mau ke masjid. Nah bu, pak, rumah bacakan ayat kursi. Bacakan Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 285 ayat, 2 juz 4 halaman, 25.500 huruf. Jadi kalau dibaca itu 1/4 juta kebaikan. Pokoknya Bapak Ibu bekal kaget betapa sesudah baca itu jadi tenang. Lalu urusan akan terurai. Yang anaknya suka tantrum, ribut-ribut, berantem melulu, main game melulu, baca Quran. Ada suami istri berantem aja. Kenapa ya setiap ketemu tuh berantem terus? Baca Quran dua-duanya. Enggak berantem. Ya. Dua-duanya baru belajar yang jadi lama Al-Baqarah teman. Gini Pak, enggak, dua-duanya diberi ketenangan. Dengerin Bu Pak ya. Di rumah itu kalau kurang baca Quran banyak jin. Nah, kalau dibacakan Quran, apalagi Al-Baqarah, jin pergi, setan tidak masuk, sihir tidak mempan. Nih ibu-ibu yang curiga, iya si kakek itu kayaknya ada yang melet. Itu perasaan ibu aja yang bacain Al-Baqarah. Kalau dipotong-potong bisa Bu, misalkan sambil tahajud ya. Kalau belum hafal, mau pegang aja mushafnya. Kalau tahajud 1 juz, lama. Atau ngemodal hadirin ya. Nanti siang dicicil 1 juz, nanti malam sebelum tidur 4 lembar ya. Yang juz 3-nya dapat, coba aja amalkan, coba aja ya. Pertama akan sangat tenang. Urusan-urusan bekal ada jalan keluar sendirinya. Hutang-hutang dan sebagainya, yang belum dapat jodoh, yang apapun nanti lihat. Plus istighfar pasangannya tuh ya. Siap ini hadirin? Dunia emang gak ada apa-apanya, gini-gini aja lah. Nunggu mati beneran. Asli Bu, saya udah lama di dunia ini. Ya udah lihat orang yang sebentar lah, gak kerasa. Halo? Ya, terakhir istighfar. Adalah istighfar aja lah. Sebab yang membahayakan kita adalah dosa-dosa kita. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang terus menerus istighfar, 1, Allah akan melapangkan hatinya dari segala kegelisahan. 2, wa min kulli doikin makhrajan, akan ada jalan keluar, ada aja jalannya. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Saya sama ilmunya masih terbatas, jadi apa yang diajarin guru dia mencoba dipraktekkan dan hasilnya luar biasa. Karena yang paling penting ilmu itu diamalkan seikhlas mungkin. Husnuzon, perbaiki sholat, selalu sedekah, selalu bersama Quran sebanyak mungkin, dan istighfar. Plus nanti terjemahnya baca. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Udahan udah pas ya sejam. Ada pertanyaan? Terima kasih ini Bapak Ibu. Kapan kita mau ngobrol lagi bareng? Haji udah diumumin belum? Nah haji sama tempatnya. Paketnya itu di sini dan di yang baru itu, karena tahun depan kita 10 bis juga ya. 9. Tahun ini 9 bis, tempatnya ini dan di sana. Daftar aja ya. Saya nggak kepikir ada uangnya, kalau Allah undang nanti ada. Bekal ada. Kemudian kalau mau umroh lagi, berapa tahun? Berapa kali sih?
Bagus dong. Beneran? Ya udahlah. Saya menurut sama beliau berangkat mangga ya. Memang kalau yang qadarullah bersama ini ya biasanya jadi seperti inilah. Banyak saudara baru ya. Biasa maksimal 14 bis ya. Kalau Agustus biasanya. Lebih seru lagi. 11 saja kemarin ramai ya kan. Nungguin bis yang lain maksudnya. Silakan istiqoroh saja. Tapi jangan sampai berangkat tanpa persiapan ya. Karena yang paling penting bukan umrohnya, tapi diterima umrohnya oleh Allah. Kalau mau berwakaf untuk masjid Batam, insya Allah itu mudah-mudahan jadi salah satu masjid indah di Batam yang juga menjadi tempat belajar. Selesai dari saya, sampai jumpa di medsos nanti kalau mau pulang ya di tanah air. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, maha dekat, maha mendengar. Ya Allah, alhamdulillah ala kulli nikmatin. Terima kasih atas semua nikmat ini. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang memberi nikmat setiap saat. Walaupun kami jarang bersyukur, Engkau yang menutupi aib-aib kami. Engkau pula yang memberikan kesempatan kami di tanah suci ini. Dikala sebagian besar hamba-Mu hanya bisa bermimpi, Engkau mudahkan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri tempat yang sangat nikmat ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar kami bisa menjadi orang yang selalu ingat padamu. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Lebih sibuk ingin dipuji makhlukmu daripada ingin diridhoi olehmu. Ampuni ya Allah, kami jarang bersyukur, jarang menyadari semua ini adalah karunia-Mu. Bahkan ampuni betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan umroh ini benar-benar umroh yang mengubah hidup kami, yang membersihkan kami dari segala dosa dan aib sebersih-bersihnya, dan jadikan ibadah ini membawa kebaikan yang banyak bagi ibu bapak kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan setiap pahala yang kami peroleh juga Engkau berikan kepada orang tua kami. Jadikan ibadah ini membawa keberkahan bagi keluarga kami ya Rabb. Engkau tahu persis keadaan keluarga kami. Hanya pertolongan-Mu yang bisa menyelamatkan. Karuniakan kepada kami keluarga yang berkah, anak-anak yang soleh, soleha, pendamping hidup yang bisa menguatkan iman dan amal. Allahumma ya Karim, indahkan hidup kami dengan rasa syukur. Indahkan hidup kami dengan kesabaran. Hati yang selalu ridho kepadamu ya Allah. Hati yang selalu berbaik sangka kepadamu. Hati yang selalu puas dengan apapun yang Engkau beri. Hati yang tidak pernah kecewa dengan takdir apapun darimu. Ya Allah, terimalah umroh kami ini. Kembalikan kami ke tanah air membawa berkah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Pilihkan untuk kami hanya rezeki yang halal, yang berkah ya Allah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari fitnah, dari bala,
dari musibah, dari kejahatan makhlukmu, dari tipu daya dunia, dari segala jebakan hawa nafsu. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan. Watarkal mungkarot. Mudahkan kami menjauhi segala kemungkaran. Ya Allah, balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih ya. Doakan saya supaya ada umur bisa tetap berbekal pulang. Yang dipikirkan sekarang teman dikubur aja terus. Pengen kuburnya terang, bercahaya.